Mari kita berdoa. Salah satu hal yang kami sadari dalam kehidupan kami adalah bahwa kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Karena itu kami datang, kami membangun ibadah kami, mengingatkan kepada diri kami bahwa hanya Tuhan, hanya Engkau, Yesus satu-satunya yang memimpin, menolong, menyertai kami melewati setiap badai, setiap struggle, setiap challenge dalam kehidupan kami. Dan kami ada sebagaimana kami ada oleh anugerah-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang kami boleh bangun. Kami bersyukur untuk apa yang Kau berikan kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah bersama-sama. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami, kerinduan kami hanya satu. Kau menemukan hati kami. Bukan sekedar nada dan kata, Kau menemukan hati kami yang menyanyikannya untuk Tuhan. Menemukan hati kami yang datang sebagai penyembah, yang menyembah-Mu dalam roh dan dalam kebenaran. Ini hidup kami, ini apa yang kami bawa. Kami menyiapkan hati kami menyambut berkat firman Tuhan, berbicara kepada kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kalau hari ini kita melanjutkan firman Tuhan, saya percaya setelah kita belajar tentang multiverse di minggu pertama, dan minggu lalu kita belajar tentang angels and demons, kita berbicara juga tentang kejatuhan malaikat, asalnya iblis dari mana. Saya percaya rekan jemaat, teman-teman masih sangat tertarik untuk belajar tentang hal-hal yang strange, benar nggak ya? Di Asia, orang-orang Asia kita itu sangat tertarik kepada hal-hal yang bersifat mistik. Hal-hal yang supranatural, yang tidak alami, yang misterius, yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Nah, hari ini melanjutkan seri khotbah Stranger Things, kita mau melanjutkan belajar apa yang Alkitab katakan tentang yang unnatural, yang supranatural, yang di luar nalar kita. Minggu ini secara spesifik, kita mau belajar tentang witchcraft and fortune telling. Tentang sihir, kuasa kegelapan, dan ramalan. Ini populer sekali di dunia kita hari ini. Kalau kita bilang penyihir, kita tidak membayangkan dukun sebenarnya. Dukun sama penyihir sama enggak? Sama saja. Cuman kalau kita bilang witch, kita bilang penyihir, bayangan kita bukannya dukun santet. Kita membayangkannya Harry Potter, Daniel Radcliffe. Kita membayangkan Wanda Maximoff. Kita membayangkan The Scarlet Witch. Itu kan tokoh-tokoh figur-figur yang keren. Kalau penyihirnya Daniel Radcliffe, ya kita mah senang-senang aja berteman dengan figur penyihir yang keren seperti itu. Tetapi tentu saja kita mesti aware bahwa apa yang dunia bukakan kepada kita dalam pop culture hari ini adalah gambaran yang membuat kita harus hati-hati justru dengan kuasa kegelapan karena mereka masuk ke dalam kehidupan kita begitu smooth dan membuat kita begitu toleran terhadap hal-hal yang bersifat magic, kuasa yang lain. Dan hari ini kita mau memastikan satu hal, kuasa apapun di luar kuasa Tuhan, itu adalah kuasa kegelapan. Oke? Semua kuasa yang lain, roh yang lain, kemampuan supranatural yang bukan dari Tuhan adalah dari si jahat. Encounter pertama saya dengan dunia, roh jahat itu terjadi pada waktu saya masih praktek 1 tahun. Saya masih status mahasiswa dari Seminari Alkitab Asia Tenggara. Beres skripsi saya pulang kembali praktek 1 tahun di gereja asal saya di Palembang. Saya banyakkan bergaul dengan rekan-rekan remaja. Dalam satu kali perbincangan, diskusi obrol-obrol, kami sampai kepada topik tentang jimat. Jimat yang sering kali diberikan orang tua, kalau di daerah-daerah tuh ya, Sumatera, Kalimantan, saya percaya, Medan, yang Chinese-nya kental, terus sering kali masih orang tua rumah suka kasih jimat kepada anak. Kita diskusi itu adalah medium yang digunakan oleh roh jahat, di mana roh jahat bisa masuk dalam kehidupan kita, mengganggu kita, mengacaukan iman kita. Nah, itu cuma obrolan, bukan khotbah. Lalu kemudian tidak lama setelah itu ada seorang anak remaja datang kepada saya, langsung membawa 1 lembar kertas berwarna kuning, dilipat segitiga, jadi bentuknya segitiga kecil. Dia bawa kepada saya, dia tahu itu jimat, dia bilang, kok ini harus diapain? Saya bilang, ini harus dibakar. Dia bilang, dia nggak berani. Jadi saya bilang, serahkan kepada saya. Jadi saya bawa pulang ke rumah, sampai di rumah, saya siap-siap mau membakar, saya siapkan korek api, saya mau siapkan membakar jimat tersebut. Saya doa dulu, saya serahkan kepada Tuhan, saya belum pernah bergaul, tidak pernah main, dan tidak pernah berhubungan dengan hal ini secara langsung. Saya doa kepada Tuhan, saya mau bakar. Siap bakar, saya pikir saya penasaran, isinya apa sebenarnya ini? Jadi kertas kuning segitiga itu saya buka lipatannya, betul kelihatan di situ,
ada goresan berwarna merah dalam beberapa karakter bahasa Mandarin. Saya nggak tahu artinya apa. Dan di situ ada isinya rupanya. Isinya apa? Isinya beberapa helai rambut. Bukan sejumput rambut banyak, tapi hanya beberapa helai. Mungkin 5, 6, saya nggak jelas, nggak dihitung juga. Beberapa helai saja. Di situ saja udah kelihatan creepy ya, quite menakutkan. Apa sih ini? Tapi saya beres, saya doa sekali lagi, saya bakar. Saya nyalakan kopretnya, saya bakar ujung kertas tersebut. But something happened. Something happened. Saudara tahu apa yang terjadi kemudian? Kalau saya bakar, api menyentuh kertas tersebut, kertas itu tiba-tiba, boom, meledak. Bukan meledak dalam arti seperti bom teroris, tapi meledaknya seperti sebuah balon pertekanan tinggi yang meletus, boom. Dan waktu saya terbakar itu, boom, saya mundur ke belakang, terpelanting ke belakang. Bukan karena ledakan bom tersebut, lebih karena kagetnya saya. Sangat tidak expect bahwa kertas dibakar bisa meledak. Pada momen itu terjadi, jantung saya berdegup dengan sangat kencang. Saya tahu ada sesuatu di sini. Saya berdoa lagi dengan kencang. Malam hari itu saya nggak terlalu bisa tidur, merasa terganggu. Saya berdoa. Sejak momen itu saya sadar betapa peperangan rohani dengan si jahat, peperangan rohani dengan kuasa kegelapan itu sangat real. Sejak momen itulah saya ingat, saya mulai berbicara selama 20 tahun pelayanan saya, sejak masa itulah, masih praktek 1 tahun, saya berbicara dengan orang-orang yang mendapat kesaksian, bagaimana mereka terpengaruh langsung oleh kuasa kegelapan, orang pintar, ramalan, dukun dan penyihir dalam kehidupan mereka. Contohnya ada anak remaja yang berkata, kok saya ini anak dewa ini. Oh rupanya si anak ini anak dewa itu. Tadi saya bicara dengan seorang leader berkata, kok saya tadi kecil, saya juga tuh adalah anak dewa ini. Karena dulu anak dewa, dipersembahkan kepada dewa. Lalu ada anak-anak yang ganti nama. Karena dianggap sial namanya. Lalu ada anak yang gak boleh panggil orang tuanya papa mama. Gak boleh panggil orang tua. Jadi dia seperti gak punya papa mama. Dia terluka, dia punya kepahitan. Karena apa? Karena kenapa gak boleh panggil papa mamanya papa mama? Bukan gak ada papa mamanya, ada, tinggal serumah bareng. Tapi dia panggil papa mamanya sebutan uncle dan auntie. Seperti Ii jadi panggil mamanya. Kenapa demikian? Karena waktu dia kecil, bisnisnya nggak maju, orang tuanya pergi ke orang pintar, dukun, lalu berkata, anakmu ini bawa sial. Anakmu yang ini bawa sial, jadi dia nggak boleh kamu anggap sebagai anakmu. Sejak itu makanya anaknya tidak dikasih panggil papa mamanya papa mama. Karena anak inilah, kamu punya anak ini, usahamu nggak bisa lebih maju. Jadi anak ini nggak boleh panggil papa mama. Demikianlah dia berkembang, dia terpukul. Hal itu banyak di daerah-daerah. Hal paling ekstrim yang saya pertemukan adalah, saya pergi ke rumah seorang jemaat, dan dia berkata di rumahnya dia melihat jejak langkah kaki telanjang kotor, tapi bukan di lantai rumah, tapi di tembok, jalan, kaki ya, tembok. Terus di ceiling bergerak, lalu turun di ceiling di arah dinding yang lain, lalu hilang di tengah-tengah. Tapak kaki tersebut, bukan Spider-Man pasti, ada di rumah tersebut nggak bisa dibersihkan selama beberapa hari. Saudara, dunia roh adalah dunia yang real. Di Indonesia, praktek santet sebagai medium untuk membalas dendam atau menyerang kompetitor bisnis itu masih sangat kental. Beberapa minggu terakhir, seorang leader bercerita bagaimana dia mendampingi seorang teman yang mendapatkan serangan roh jahat dalam bentuk santet. Saudara, peperangan rohani semacam ini tuh masih terjadi. Praktek santet itu termasuk di dalam kategori sihir, witchcraft. Waktu kita bicara tentang witchcraft and fortune telling, kita mesti aware bahwa spiritual dimension of our world is very real. We shouldn't take it lightly. Dimensi roh di dalam dunia kita itu sama realnya dengan dunia fisik dan sains. Sama realnya. Dimensi roh harus dimengerti, dihandle secara serius. Firman Tuhan mengingatkan bagaimana iblis melakukan segala sesuatu, akan selalu mencari cara, selalu mencari kesempatan, dan akan menggunakan segala macam cara, segala macam medium untuk menghancurkan iman kita. 1 Petrus 5:8, firman Tuhan berkata demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis adalah musuh kita, adalah lawan kita.
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Singa tentu saja bukan sesuatu yang bisa kita anggap sebagai candaan. Serius, iblis itu seperti singa yang mencari mangsa, selalu cari kesempatan dia akan menjatuhkan kita. Nah, dunia spiritual, dunia supranatural adalah dimensi roh. Dimensi roh di mana iblis banyak bekerja untuk menghancurkan iman orang percaya. Karena apa? Karena mungkin kita nggak terlalu aware, mungkin karena masuk ke dalam pikiran kita pelan-pelan, nanti kita akan jelaskan. Karena dia mungkin masuknya ke dalam kehidupan kita sebagai bentuk yang baik. Orang yang baik, orang pintar yang peduli kepada kita, macam-macam. Dimensi roh adalah tempat di mana iblis bergerak menghancurkan iman kita, dan tempat di mana iblis juga menghalau orang banyak gagal mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang benar, dengan Kristus. Waktu kita bicara tentang witchcraft dan tentang fortune telling, kita nggak bicara tentang some card tricks, pulling a rabbit out of a hat. Trik kartu, tarik kelinci keluar dari topi. Bukan, tapi kita bicara tentang sesuatu yang real, kuasa iblis yang bergerak dalam kehidupan kita. Kita bicara tentang the ability of Satan to work wonders in supernatural realm in various medium. Kita bicara tentang kemampuan iblis, kemampuan kuasa kegelapan setan melakukan hal-hal yang ajaib di luar akal, di luar logis kita, dalam spiritual realita roh, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai model dengan menggunakan berbagai medium. Dalam Alkitab, apa yang Alkitab katakan tentang hal ini? Dalam Alkitab Tuhan jelas sekali, gamblang sekali menyatakan bahwa segala bentuk sihir, segala bentuk ramalan adalah jahat di mata Tuhan. Segala bentuk sihir dan ramalan membaca masa depan adalah kekejian terhadap Tuhan. Sihir bicara tentang manipulasi objek. Ya, kalau film Harry Potter yang kita tonton, itu bicara tentang lumos, expecto patronum, avada kedavra. Saudara yang nggak ngerti berarti nggak baca, kurang nonton, kurang gaul. Nggak apa-apa juga sih, yang penting rohani. Jangan terlalu gaul, nggak ngerti Alkitab, lebih buruk dari itu. Itu sihir, memanipulasi objek, memanipulasi energi, memanipulasi keadaan, memanipulasi pikiran. Ramalan adalah segala sesuatu yang berbicara tentang mencari tahu tentang masa depan dengan medium, dengan roh jahat, dengan pertolongan roh jahat, dengan medium macam-macam. Salah satunya kartu tarot, zodiak, horoskop, rasi bintang, dan segala hal. Apa yang Alkitab katakan tentang hal ini? Semua orang yang melakukannya dikutuk di hadapan Tuhan. Ulangan 18 ayat 10 sampai dengan 12, demikian firman Tuhan. Di antaramu, janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Atau seorang yang menjadi petenung, peramal, penelaah, penyihir, pemantera. Atau seorang yang bertanya kepada arwah, kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab semua orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Karena ini adalah kekejian, aku menghindarkan hal ini, menghalau ini daripadamu. Saudara, ini adalah pesan Tuhan kepada orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, mereka akan berjumpa dengan orang-orang yang punya kepercayaan yang lain. Tidak percaya kepada Allah Yahweh, tidak percaya kepada Allah yang benar. Ini pesan Tuhan kepada mereka. Jangan bergaul, jangan main-main. Yang pertama, mempersembahkan anak sebagai korban dalam api itu merujuk pada ritual penyembahan yang dilakukan oleh orang Kanaan kepada dewa mereka. Mempersembahkan anak dalam api, ya, anaknya dibakar berarti, dipersembahkan. Cowok, cewek. Lalu kemudian petenung. Petenung itu apa artinya sih? Petenung itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan roh orang mati. Kita punya engkong sudah meninggal, kita sayang. Cari orang pintar, saya pasti pengen ngobrol sama engkong. Mau tanya apa? Mau tanya sertifikat tanah itu punya saya atau bukan. Memang egois orang-orang. Segala sesuatu yang berhubungan dengan roh orang mati, petenung. Yang kedua, peramal.
melihat masa depan dengan medium bintang dan benda-benda langit. Astrologi populernya. Penelaah adalah orang-orang yang menafsirkan mimpi dan penglihatan. Pastor Will, kemarin saya mimpi digigit anjing 3 kali. Apa artinya? Kamu akan rabies, itu artinya. Suka nanya, aku mimpi ini artinya apa? Ya lo kemudian itu macam-macam, menafsir mimpi. Penyihir adalah orang-orang yang menggunakan dari memanipulasi, menggunakan medium-medium yang sifatnya mystical, seperti asap. Asap, kemenyan adalah sesuatu yang memang selalu berkaitan dengan dunia roh. Bukan selalu berkaitan dengan roh, tapi dekat dengan dunia roh. Asap, kemenyan. Lalu kemudian di dalam satu sisi, penyihir membuat orang-orang trans, kehilangan kesadaran, setengah sadar dimasuki roh yang lain. Kuasa yang lain dia punya, dia tahu tentang masa depan, dia tahu tentang nomor passcode Bitcoin, cryptocurrency yang kita simpan 10 tahun yang lalu kita lupakan. Gitu kan. Saya punya orang soalnya, saya punya teman yang punya Bitcoin, dia lupa passwordnya 10 tahun yang lalu. Stres karena nilainya udah mungkin sekarang triliunan katanya. Hampir gila gara-gara itu. Jadi pengen cari tahu memoriku di masa lalu. Bisa saja terjadi? Bisa. Lalu kemudian ini ya, yang Alkitab katakan. Pemantra, ya menggunakan mantra yang tadi, mantra-mantra seperti yang kita katakan. Tapi mantra itu nggak selalu harus keren seperti lumos atau expecto patronum. Kalau kita pergi ke bahasa-bahasa di daerah-daerah di Indonesia, mantra-mantra itu dilakukan dalam bahasa-bahasa yang tidak kita pahamin. Soal bertanya kepada arwah, roh peramal, petunjuk orang mati, tentu saja jangan, karena berkaitan dengan sampah patronum, ini adalah kekejian bagi Tuhan. Soalnya ini menunjukkan betapa Tuhan serius membenci segala hal yang membuat manusia mencari, bergantung atau terikat kepada kuasa lain. Karena semuanya pasti kuasa kegelapan. Kalau kita nggak minta wisdom dari Tuhan, kita pasti dapat wisdom dari yang bukan Tuhan. Wisdom manusia berdosa atau wisdom si jahat. Nggak ada yang lain soalnya. Tuhan benci karena apa? Karena itu membuat kita bergantung bukan kepada Tuhan, tapi kepada yang lain. Tuhan benci dan ini adalah kebenaran yang gamblang sejak dulu dan relevan sampai sekarang. Tuhan nggak mau kita main-main dengan sihir, dengan peramal, apapun bentuknya. Dalam perjanjian baru, Paulus satu kali berjumpa dengan Elimas. Siapa Elimas? Penyihir. Kisah Para Rasul 13. Perhatikan baik-baik perkataan Paulus terhadap Elimas. Situasi ini, perhatikan. Kisah Rasul 13, ayat 8 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Elimas penyihir, segala bentuk sihir adalah kuasa yang lain, segala kuasa yang lain adalah kuasa si jahat. Apa yang dia kerjakan? Membelokkan iman, perhatikan. Kegelapan kerjanya membelokkan iman. Saulus juga disebut Paulus, penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, penyihir adalah produk iblis. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan." Ya, cara kerja iblis adalah apa? Menipu pikiran kita. Menipu pikiran kita, menjauhkan kita dari kebenaran firman. Engkau musuh segala kebenaran, jelas. Gak perlu dijelaskan, tidakkah engkau berhenti membelokkan jalan Tuhan? Kerjaannya penyihir yang adalah berangkat dari kuasa kegelapan, tujuannya cuma satu, membelokkan jalan Tuhan. Jadi jelas kenapa Tuhan membenci semua bentuk sihir. Karena akan mengacaukan iman kita dan dia akan selalu melakukan tipu muslihat yang membuat kita tertarik. Tipu muslihat, manipulasi. Manipulasi kebenaran, manipulasi pikiran, manipulasi mujizat, karena iblis juga bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Di dalam gereja kita sebut mujizat, di luar kita sebut sebagai sihir. Mujizat dan sihir adalah dua hal yang tentu saja sama sekali berbeda. Sihir adalah segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, cenderung memuliakan diri si penyihir sendiri, atau for self-interest. Kekayaan sendiri, mencari keuntungan dari orang lain. Tapi miracles, healing from God, diberikan secara gratis, cuma-cuma dan memuliakan Tuhan.
Tujuannya adalah orang melihat yang melakukan mukjizat adalah Tuhan yang benar. Siapa namanya? Namanya Yesus. Amin. Itu bedanya sihir dan mukjizat. Dan iblis melakukan apa? Manipulasi. Problemnya di dunia kita hari ini adalah bahwa bentuk manipulasi iblis di zaman modern yang paling smooth hari ini adalah memutarbalikkan antara yang baik dan jahat. Dalam pop culture modern kita. Yang baik dan jahat itu jadi bias. Jadi nggak jelas. Kita lihat di mana? Di film-film pop culture kita. Buku-buku modern. Di lagu. Misalnya apa? Misalnya Maleficent. Tokoh Maleficent. Saudara masih ingat tokoh Maleficent? Maleficent adalah evil queen buat Aurora dalam kisah fiksi Sleeping Beauty, bukan? Dalam Sleeping Beauty, Maleficent adalah yang jahat. Pasti jahat, jahatnya jahat. Jelas maksudnya. Tapi begitu Disney memutarbalikkan perspektif kita buat film Maleficent, kita dilihat untuk melihat bahwa rupanya si Maleficent itu tidak jahat, dia baik. Yang jahat justru siapa? Si raja, papanya Aurora. Yang jahat itu adalah kerajaan. Jadi yang mana jahat, mana baik, tergantung lu lihatnya. Lalu kemudian film seperti Joker. Villain dari Batman. Kan jahat, dari dulu kita nonton jahat, kita baca di komik jahat si Joker. Muncul filmnya, diputar perspektifnya. Membuat kita jadi simpati kepada si Joker, bukan? Oh, Joker ini adalah orang baik sebenarnya. Yang kepaksa jadi jahat, seakan-akan dipaksa jadi jahat karena apa? Karena orang baik ini dijahati oleh orang baik lainnya. Jadi orang baik itu jahat, si jahat ini sebenarnya baik. Lo tangkap maksudnya? Dunia kita gini nih, diputar-putar nih sekarang nih. Tadi saya habis ibadah yang pertama, saya ngobrol dengan beberapa rekan, benar. Tokoh protagonis itu tokoh antagonis jadi protagonis. Tadinya kita bilang jahat, antagonis, sekarang muncul terminologinya berubah. Jadi anti-hero. Saya tangkap maksudnya? Lalu kemudian membuat kita berpikir yang benar yang mana, yang salah mana, tergantung persepsi. Dunia hari ini mengajarkan satu tren, satu kebenaran, satu kebohongan, dan membuat sebuah trending topik, trending kalimat, perspektif baru, good is the new bad, bad is the new good. Yang benar, yang salah, tergantung lu lihatnya. Orang jahat bisa kelihatan baik, bisa sebenarnya baik. Orang baik sebenarnya jahat. Benar salah tidak mutlak. Dosa tidak dosa menjadi semakin pudar. Itu yang membuat kita semakin toleran terhadap dosa. Kenapa kita tonton setiap hari di video kita tonton di film-film kita, hal-hal yang tadinya kita bilang dosa. Sekarang kita lihat semakin kita lihat semakin terbiasa kita mulai tolerir terhadap dosa-dosa. Banyak dosa. Siapa yang jadi musuh semakin sulit dikenali. Balik ke topik kita hari ini tentang penyihir, tentang witch dan tentang peramal. Sudah kalau kita kalau kita dulu bilang selalu dukun kan, nggak ada bilang witch. Kalau witch itu kelihatannya keren. Begitu kita muncul witch, yang kita bayangkan adalah Harry Potter, Hermione. Yang kita bayangkan Wanda. Yang kita bayangkan itu Scarlet Witch. Keren. Nah, orang-orang yang dalam kuasa kegelapan karena pop culture digambarkan dengan bahasa yang dan gaya yang populer membuat kita tuh lebih simpati, lebih mau dekat dengan orang yang sebenarnya villain, yang jahat. Iblis menipu manusia, kemudian membuat kita berpikir bahwa sihir itu bisa bermanfaat baik. Baik untuk memperbaiki relasi kita, bisnis pekerjaan kita, bahkan untuk kesehatan. Lalu iblis membuat kita lebih toleran. Gak apa-apa kok mah baca kartu tarot sekali-kali, kan cuman for fun. Main jelangkung juga sama teman-teman yang lain juga melakukannya, just for fun. Baca zodiak, horoskop di internet banyak. Tinggal klik dapet. Mau ke tarot reading, aplikasinya bejibun.
Lalu kita pikir, just for fun. Itu yang iblis lakukan. Membuat kita toleran, membuat kita berpikir, it's okay kok. Melakukan hal seperti itu. Firman Tuhan berkata, barang siapa berkaitan adalah kekejian di hadapan Tuhan. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan main-main, ini sesuatu yang serius banget buat Tuhan. But we don't take it seriously. So now let's talk a bit about divination. Tentang ramalan, tentang fortune telling. Yang paling populer adalah kartu tarot belakangan ini. Saudara tahu kartu tarot? 78 kartu. 78 kartu dengan gambar yang aneh-aneh. Ada gambar si Pandir, the fool, lalu ada the witch, ada penyihir, lalu ada the death, ada kematian, lalu ada demon, ada si jahat, si setan. Lalu kemudian ada gambar juga yang aneh-aneh nih, seperti gambar gambar seorang yang digantung terbalik. Lalu ada gambar juga karakter yang jatuh dari menara tinggi yang hancur, menara tinggi itu hancur, lalu orang tersebut jatuh dari tower tinggi tersebut, kepalanya mengarah ke tanah, jadi nose diving istilahnya, pasti mati punya. Saudara, gambar itu celakanya nih, ini kartu tarot by the way, itu adalah kartu yang dibuat kira-kira 600 tahun yang lalu. Awalnya dibuat untuk permainan, tapi tidak butuh waktu lama, kartu tarot digunakan sebagai medium mistis, dunia gaib dan roh jahat. Cepat sekali digunakan oleh witchcraft pada masa itu, 600 tahun yang lalu. Tapi karena kemudian berkembang, ada orang-orang yang menggunakan, mengaitkan gambar-gambar di kartu tarot dengan Alkitab. Misalnya, gambar orang yang digantung dalam posisi terbalik, itu dikatakan itu adalah gambar dari Petrus yang disalib terbalik, menggambarkan pengorbanan. Lalu gambar tentang menara yang tinggi tersebut, yang saya bilang tadi ada orang jatuh, gambarnya, itu adalah gambar dari menara Babel. Lalu karena dikaitkan demikian rupa, kesannya kartu tarot juga biblical. Lah loh, hati-hati. Jadi orang Kristen main kartu tarot, nggak apa-apa, kan ada pesan Alkitabnya. Siapa bilang? Pun demikian, kita mesti sangat aware, tarot masuk kategori ramalan. Melihat masa depan, dalam kategori yang sama dengan zodiak, horoskop, dan yang lain-lainnya. Dosa yang dikutuk Tuhan, dibenci oleh Tuhan. Kenapa? Karena meramal masa depan. Orang datang, dibacain kartu tarot, Pak saya mau tolong dibacain dong, kenapa? Urusan percintaan saya. Umur saya sudah 35 tahun. Berapa kali nggak pacaran? Belum pernah pacaran. Jadi urusan perjodohan saya gimana? Tenang. Kartunya diacak, ditutup, kamu ambil beberapa kartu. Nanti saya baca masa depanmu. Urusan percintaan. Kan udah ngeramal masa depan. Bisnis sama caranya. Jadi kita mau mencari tahu tentang masa depan kita. Dari siapa? Bukan dari Tuhan. Dari manusia yang ditunggangi oleh roh jahat. Dan kita percaya. Saudara tahu problem dari membaca ramalan adalah kita tidak bergantung kepada Tuhan. Saudara mungkin berkata, saudara mungkin temukan berkata, memang hari ini ada banyak ahli tarot yang berargumen bahwa tarot itu bukan mistik kok. Ini mah ilmu, bisa dipelajarin. Siapapun bisa belajar. Tergantung kita talented nggak bacanya untuk nasib orang-orang. Tapi mah ini ilmu, tidak ada rohnya. Nggak ada mistiknya. Ya, ada yang bilang gitu. Dan tampilnya juga profesional. Bukan pakai pakaian jubah hitam, bertongkat. Nggak gitu ahli tarot sekarang. Banyak, lihat aja tuh, di YouTube juga ada. Keren, juga nggak pakai tato-tatoan, rambutnya warna-warni, enggak. Orangnya pakai baju profesional dan pakai jas. Wanita pakai blazer, ahli tarot. Putih, prakteknya di ruangan yang mewah. Putih, terang. Bukannya gambaran kita dulu ya, masuk ke tempat gelap, ada asapnya, ada tengkorak di sebelah sini, lalu ada bola, bolanya di sebelah sini. Nggak gitu sekarang ahli tarot. Karena mereka menampilkan kesan bahwa mereka itu adalah sesuatu yang profesional, mereka kerjakan secara keilmuan. Ganteng seperti Pastor Will. Lalu karena begitu, well presented, kita berpikir, ini orang sama kayak saya kok. Seumur saya bukan cim-cim mbah di atas gunung, ya boleh, kan saya cuma nanya.
Hati-hati. Bergantung kepada hikmat manusia, berdosa, itu bergantung kepada roh jahat yang menungganginya. Kita mesti hati-hati. Waktu kita tidak percaya kepada, waktu kita datang kepada peramal, itu menunjukkan satu hal, kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak percaya Tuhan memegang masa depan kita, karena itu kita cari hikmat yang lain. Tidakkah ini sangat mirip dengan dosa Raja Saul? Saul, kalau kita baca di 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai dengan 14, firman Tuhan berkata kepada kita, Saul mati itu karena dia tidak setia kepada Tuhan. Jelas banget. Dia tidak berpegang pada firman. Dia minta tolong kepada penyihir di Endor. Kenapa dia minta tolong kepada penyihir di Endor? Karena Tuhan sudah muak kepada Saul. Tuhan gak mau lagi bicara kepada Saul. Tuhan meninggalkan, membalikan wajahnya dari Saul. Lalu Saul cari hikmat, dia gak dapat, dia cari petunjuk gak dapat, dia cari penyihir. Dan apa yang Saul lakukan? Dia minta petunjuk dari arwah. Dia nggak minta petunjuk dari Tuhan. Itu alasan kenapa Tuhan membuang Saul. Jangan main-main dengan hal sihir dan ramalan. Tuhan membuang Saul adalah kalimat yang harus kita sangat perhatikan. Anda mungkin bertanya, tapi Pastor, kok peramal, pembaca kartu tarot, ahli sihir itu, dukun itu, orang pintar itu kok kemudian apa yang dia katakan beneran terjadi loh Pastor. Percaya nggak percaya? Nah lo hati-hati kalau kita udah mulai ngomong percaya nggak percaya. Saya paling nggak nyaman kalau orang percaya bilang pada saya, tapi Pak percaya nggak percaya loh. Kalau kita orang Kristen sudah bilang percaya nggak percaya, itu membuktikan Anda percaya kepada dia. Atau minimal Anda ragu kepada Tuhan sehingga Anda percaya kepada orang tersebut. Menunjukkan bahwa iman kita udah terdistract. Bahwa kita tidak percaya kepada kedaulatan Tuhan, kita percaya kepada orang tersebut. Kenapa apa yang mereka katakan kemudian bisa terbukti benar? Karena ingat baik-baik, iblis, kuasa jahat bisa menjadikan ramalan yang dia tunggangi menjadi kenyataan. Dia mampu melakukan mukjizat kan? Jadi jangan heran kalau iblis bisa mengatakan sesuatu yang kemudian betulan terjadi di depan. Dia mampu melakukannya kalau kita mempercayainya. Dia mampu melakukannya untuk apa? Untuk mendistract pikiran kita. Apa yang dia katakan bisa kemudian terjadi benar untuk apa? Untuk membuat kita lebih percaya kepada dia daripada percaya kepada Tuhan. Hal ini tidak mengherankan kata Korintus. Kenapa mereka bisa tahu dan kemudian apa yang mereka katakan bisa benar. Karena iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis selalu mencari kesempatan untuk menghancurkan kita. Selalu cari kesempatan. Ini adalah kebenaran. Tetapi adalah juga kebenaran bahwa iblis, mereka tidak punya kuasa untuk merusak masa depan kita. Amin. Mereka nggak punya kuasa merusak masa depan kita. Mereka nggak punya kuasa kalau kita tidak mengizinkannya. Kalau kita tidak percaya dan tidak main-main dengan mereka. Tentang sihir. Galatia 5, 19 sampai dengan 21. Firman Tuhan berkata demikian. Perbuatan daging telah nyata. Lalu dicatatkan rentetan dosa. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Sihir. Itu dalam derajat yang sama dengan penyembahan berhala, menyembah roh yang lain, menyembah dewa-dewa, menyembah bukan Tuhan. Barang siapa melakukan hal demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka hati-hati. Soalnya kenapa kita tertarik pada ramalan, kepada penyihir, pada orang pintar? Kenapa kita tertarik berbicara pada orang, kalau dukun kita bilang, kita mungkin nggak tertarik pada dukun. Tapi dukun dalam bahasa modern, itu adalah sebutnya orang pintar juga negatif kedengarannya.
Tapi mereka menggunakan bahasa yang beda sekarang. Orang indigo. Smooth ya, indigo. Lalu dengan orang indigo kita lebih pengen tahu dong orang indigo ini ngomong apa tentang saya. Kalau dengan dukun kita hindarin negatif. Orang pintar udah tahu ya pasti itu mah gak sesuai Alkitab. Tapi indigo kita masih nyari. Orang-orang yang punya kemampuan seusia dengan kita, berbicara seperti kita, berpakaian seperti kita. Very smooth, iblis menipu kita. Kenapa kita mencari mereka? Karena kita penasaran hidup kita di depan. Karena kita tidak puas dengan kehidupan kita yang sekarang. Kita pengen hidup kita diubahkan dan kita tidak bergantung kepada Tuhan. Kita lupa satu hal bahwa only God holds the future. Hanya Tuhan yang memegang masa depan kita dan hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Tuhan yang memegang masa depan kita. Tuhan berdaulat. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan milik kita. Tuhan yang mengasihi kita. Dan Dia menjanjikan masa depan yang penuh harapan bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bersama dengan Dia kita aman. Tapi kita nggak percaya. Kita nggak merasa cukup. Ini yang membuat kita mulai terdistract dan mencari yang lain. Jadi pertanyaannya supaya kita nggak bergaul dengan sihir dan ramalan. Bagaimana saya bisa membedakan? Bagaimana saya tahu apa yang ada yang Tuhan siapkan buat saya di masa depan? Ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Yang kita mesti ketahui adalah tidak ada orang pun di dunia yang tahu, hanya Tuhan. Secara pribadi ini yang bisa kita lakukan untuk menjaga masa depan kita berada dalam genggaman tangan Tuhan dan baik. Yang pertama, stay close to Jesus. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus. Stay close to Jesus. Jika Anda belum punya relasi dengan Kristus, jika Anda baru dalam kekristenan, jika Anda baru kenal tentang Yesus, Kristus, Yesus adalah juru selamat kita. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Naik di atas kayu salib untuk menebus, menanggung semua dosa kita. Oleh salibnya, oleh bilur-bilurnya kita sembuh dari kuasa dosa, kita dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kita hidup di dalam terang, so stay close to Jesus. Satu kali murid-murid datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, kalau kamu tidak mau, kamu boleh pergi juga. Ada banyak orang yang meninggalkan aku. Dia berkata kepada murid-muridnya, tidakkah kamu mau pergi juga? Dan murid-murid berkata kepada Tuhan, Guru, kepada siapa kami bisa pergi? Nggak ada yang lain selain Engkau satu-satunya. Karena itu, the disciples stay close to Jesus. Karena mereka tahu nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain seperti Yesus. So stay close to Jesus. Yang kedua, study scripture. Belajar firman. Nggak ada cara yang lain. Belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Saya tahu kenapa kita lebih senang ketemu dengan ahli tarot, ahli nujum, peramal, membaca garis tangan. Karena mereka lebih praktis, lebih jelas, lebih direct. Kalau di Alkitab, apa yang dibaca, apa yang harus saya lakukan? Kalau pergi ke ahli bisa kasih tahu saya apa yang saya lakukan. Tahun depan, jangan pakai baju warna putih. Pokoknya tahun ini, sejak hari ini kamu pakai baju selalu warna hitam. Kenapa? Karena problemmu kamu bilang selalu kelihatan gendut dan tidak menarik. Supaya kelihatan lebih langsing, hitam aja pakai bajunya. Nah tapi karena dia praktis sebenarnya, kita lebih mudah tertarik. Karena apa? Kita tahu persis apa yang harus dilakukan. So ikutin saja. Baca Alkitab susah, maunya apa Tuhan? Seakan-akan tidak jelas, padahal Tuhan memberikan banyak kejelasan. Baca firman, dekat dengan Tuhan, berdoa setiap hari, minta hikmat. Kalau kita galau akan masa depan kita, jangan cari yang lain. Kalau kita galau akan masa depan kita, firman Tuhan berkata kepada kita, Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Yang akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Hal itu akan diberikan kepadanya. Gak tahu, galau, khawatir. Pray for wisdom. Ask for wisdom. God holds our future. Di dalam namanya kita bergantung, di dalam dirinya kita beroleh masa depan kita.
Apa yang Tuhan tidak berikan kepada kita? So stay close to Jesus. Study His Word. Ask for wisdom. Hanya Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Dan tahukah saudara, hanya dalam Kristus yang menjanjikan kepada kita, the future is bright. The future is brighter than you think. Kau mungkin berada dalam lembah kekelaman, kau mungkin berada dalam situasi yang penuh kekecewaan. Banyak hal yang belum kau dapatkan, apa yang kau impikan belum kau temui. Pasangan hidupmu mungkin belum kau dapatkan, bisnismu tidak bertumbuh seperti yang kau harapkan. Kau tidak perlu bertanya kepada yang lain, Tuhan berkata kepada kita, the future is bright with me. Datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan padamu kelegaan. Aku akan memberikan padamu shalom, damai sejahtera. Dan akan membawamu ke satu tempat di mana tidak ada ratap, tangis, kertak gigi, sakit, penyakit, dan air mata. Stay close with me, percaya kepadaku Yesus. Dan aku membawamu ke surga pada kemuliaan. Hanya Yesus menjanjikan hal ini. In Jesus alone, by grace, the future is bright. Mau cari apa lagi di dunia ini? Mari kita datang pada Tuhan. Hari ini waktu kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mengakui hidupku. Hanya Engkau yang menenun jalinan kehidupanku setiap hari. Engkau yang membentuk aku dalam kandungan ibuku. Engkau menciptakanku dahsyat dan ajaib. Hari-hariku telah ada dalam genggaman tangan-Mu. Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku dalam lembah kelam hari ini. Aku tidak melihat masa depanku, aku melihat banyak hal yang gelap. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan bisnis pekerjaanku. Aku tidak tahu dengan anakku, keluargaku, suamiku, kesehatanku. Aku tidak tahu apakah dia, keluargaku, orangku sayang bisa sembuh. Tuhan gelap, aku tidak melihat apapun. Tapi hari ini kita mau berkata pada Tuhan, Tuhan, aku memberikan seluruh kehidupanku. It's only you, Jesus. It's only you. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya. Hanya Engkau Allah yang benar. Hanya Engkau dalam Engkau kami menemukan kebenaran kami. Dan kami berdoa, biarlah kiranya dimeteraikan dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya yang memegang masa depan kami, menjamin kehidupan kami, melewati setiap lembah, badai, kesulitan, problem yang kami hadapi. Kau tidak akan meninggalkan kami, Engkau selalu ada. Terima kasih telah menjadi Bapa yang begitu peduli, yang memeluk kami waktu kami membutuhkan, yang mencukupkan waktu kami membutuhkan, bahkan pada waktunya memberikan kepada kami kelimpahan. Terima kasih telah menjadi Allah yang menjadi seperti Bapa, yang merangkul kami, menjaga kami. Berikan kepada kami hati-Mu. Berikan kepada kami hati yang tunduk taat, hati yang tidak rebel, hati yang tidak mencari yang lain, supaya hari ini dan selamanya, from here and beyond, kami menunjukkan kehidupan kami. It's only you, it's only for you, Lord Christ Jesus.